Penyedia jasa reparasi sepatu online dan konvensional, mana yang lebih worth it? Selain jadi alat buat ngelindungin kaki, sepatu sekarang ini udah jadi kebutuhan primer buat urusan fashion. Karena bisa menunjang penampilan biar makin kelihatan keren dan juga rapi tentunya. These are honestly one of the best pairs of shoes I have ever owned, and I will probably have Air Force Ones for the rest of my life. Today about 12 ways to style the classic Converse sneakers. We're gonna just take a look at the high tops since I don't really like the low tops. Tapi, apa jadinya kalau sepatu yang dipakai justru udah rusak dan ngebuat penampilan kita dalam berfashion keganggu? Tentu aja ini bakal ngeselin banget. Tapi kamu tahu nggak selamanya kalau sepatu rusak itu harus beli baru. Apalagi kalau harga sepatu barunya lumayan mahal. Cara lain yang bisa kamu lakuin buat ngatasin masalah ini adalah dengan menggunakan jasa reparasi sepatu atau biasa disebut tukang sol sepatu. Supaya sepatu kamu bisa mendukung penampilan berfashion kamu lagi. Emang paling PR ya bun, kalau urusan sepatu rusak, mau dihempas nggak rela. Secara harganya lumayan dan udah terlanjur sayang. Tentu aja penyedia jasa reparasi sepatu ini masih lumayan gampang ditemuin di zaman sekarang. Kayak para penjahit sepatu yang biasa ada di pinggir jalan atau berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan suara ciri khasnya yaitu Tapi, selain penyedia jasa reparasi sepatu konvensional ini, ada juga penyedia jasa reparasi sepatu online, yang jumlahnya emang belum banyak tukang sol sepatu. Tapi tentunya ada beberapa perbedaan value yang ditawarin kedua penyedia jasa reparasi sepatu ini, terutama soal harga, kualitas, waktu, sampai jasa lainnya yang ditawarkan. Pastinya udah selesai, tinggal dipotong-potong benangnya. Kayak yang kita tahu, biasanya jasa yang ditawarin para penyedia jasa reparasi konvensional itu terbatas. Kayak cuman sekedar reparasi sol sama lem jahitan aja. Ganti sol biasa. Ganti sol bisa. Itu pun cuma jenis sepatu tertentu yang jumlahnya juga terbatas, yang bisa mereka reparasi karena terbatasnya alat dan juga pengetahuan. Sebaliknya, penyedia jasa reparasi online yang lebih profesional justru bisa ngatasin hampir semua permasalahan sepatu karena punya tim research and development yang bakal nyari jalan keluar terbaik buat permasalahan sepatu kita. Cuma, kalau kita ngereparasi sepatu di tempat reparasi sepatu profesional ini, kita harus ngerogoh kocek yang lebih dalam lagi buat jasa yang lebih profesional juga. Nggak cuma itu, kita juga harus sabar nunggu lebih lama dibandingin kalau reparasi di tempat reparasi sepatu keliling. Selain karena punya SOP yang harus mereka terapkan, hal ini juga disebabkan sama perbedaan kualitas dan juga value yang dikasih sama kedua jasa reparasi sepatu tersebut. Mana mungkin bisa dapat hasil reparasi yang maksimal dalam waktu yang singkat. Karena buat ngasih hasil reparasi yang berkualitas, dibutuhkan teknis yang proper dan penyediaan bahan yang sesuai. Makanya bakalan makan waktu yang cukup lama. Lalu apakah jasa reparasi sepatu profesional ini istilahnya ngambil pelanggan para tukang sol keliling? Tentu aja enggak. Menurut kita mereka punya kelebihan, kekurangan, sampai marketnya masing-masing. So, penyedia jasa reparasi online dan konvensional ini tetap bisa berjalan bersamaan. Jadi kesimpulannya lebih worth it mana nih? Ya kalau ditanya lebih worth it, kedua jasa reparasi sepatu ini tentu aja sama-sama worth it. Tapi semua itu balik lagi ke kebutuhan kamu. Kalau kamu mau ngereparasi sepatu dengan waktu yang relatif singkat, entah mungkin karena desakan waktu, kebutuhan, atau pekerjaan, kamu bisa mereparasi sepatu kamu di tempat reparasi konvensional yang waktu pengerjaannya jelas lebih cepat dan harganya juga jauh lebih terjangkau. Tapi kalau kamu pengen kualitas reparasi yang jauh lebih oke buat jangka waktu yang panjang dan juga kamu punya budget yang mencukupi, tempat reparasi profesional sih pilihan yang terbaik buat kamu. Kalau pendapat kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Yap, segitu aja pembahasan kita di video kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Like dan share video ini juga jika bermanfaat. Tim Workshop undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.